dengan gangguan pernapasan yang hebat dan ada pemeriksaan minimal radiotoraks dan laboratorium yang mendukung, meskipun tidak ada PCR, itu sudah kita lakukan sebagai probable COVID-19 dan protap untuk jenazahnya itu dilakukan sesuai dengan protokol COVID. Nanti mungkin akan lebih detail dijelaskan oleh Dr. Frank nanti. Kemudian, yang confirm, pasien yang confirm COVID-19 sendiri adalah pasien yang sudah melakukan pemeriksaan RT-PCR, jadi sudah dilakukan swab, baik di orofaring maupun nasofaring, jadi di hidung ataupun di mulut. Kemudian meskipun pasien dengan gejala atau tanpa gejala. Slide. Penularan COVID-19 sendiri saat ini transmisinya dari manusia ke manusia via droplet. Droplet itu adalah percikan napas dari kita seperti batuk dan bersin. Ketika kita kontak dekat personal, menyentuh atau menjabat tangan, atau menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan. Pada penelitian, benda-benda seperti kaca, logam, itu bisa menahan virus tersebut masih bisa hidup sampai dengan 72 jam, pada tembaga sekitar 4 jam, dan pada sudah menghasilkan 3.000 droplet. Syukur kita tidak bertemu ya, tatap muka. Lanjut. Gejala COVID-19 sendiri adalah demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak napas, rasa lemah, nyeri kepala atau nyeri pada otot-otot, kehilangan penciuman dan indera perasa, kemudian pilek atau hidung tersumbat, diare, dan gatal-gatal. Gejala sendiri terbagi menjadi gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Ada juga gejala kritis dan tanpa gejala. Tetapi yang kita mau fokuskan di sini adalah gejala ringan. Gejala ringan di mana jika demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan batuk, nyeri tenggorok, hidung tersumbat, kelelahan, tetapi tanpa sesak napas. Kemudian di gejala sedang, kita akan untuk gejala ringan, isolasi diri di rumah adalah solusinya. Tetapi untuk sekarang mungkin begitu sudah terkonfirmasi pasien tersebut dari Gubernur DKI, setahu saya mengharuskan saat ini untuk dirawat di Wisma Atlet karena sudah tidak ada isolasi mandiri di rumah. Untuk gejala sedang, demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada sesak napas, ada batuk yang menetap, nyeri tenggorok, kehilangan indera penciuman dan perasa, nyeri kepala, ada nyeri otot yang hebat, diare, serta yang terakhir yang sering kita dengar adalah happy hypoxia. Happy hypoxia ini sendiri bukan berarti merupakan sebuah gejala ringan, meskipun pasiennya tidak merasakan apa-apa sebenarnya. Pasien tidak merasa sesak napas, tetapi happy hypoxia hanya bisa terjadi pada pasien yang sudah sebenarnya mengalami gangguan pernapasan. Perbedaannya adalah kenapa pasien bisa sebenarnya saturasi oksigen di dalam tubuh sudah turun, tetapi pasien tidak merasa sesak. Hal tersebut karena mekanismenya sendiri masih dalam proses penelitian, tetapi yang disimpulkan sejauh ini adalah biasanya kita merasa sesak napas jika CO2 di dalam tubuhnya kita itu tinggi. Tetapi pada happy hypoxia bukan terjadi asidosis, melainkan alkalosis respiratorik, di mana PO2 kita itu justru yang akan mengalami rendah. Tetapi otak kita merasa bahwa kita tidak apa-apa. Jadi tidak ada informasi bahwa kita sedang mengalami sesak napas sebenarnya. Itulah kenapa pasien-pasien tersebut bisa mengalami yang disebut dengan happy hypoxia, di mana dia tidak tahu, tidak merasa bahwa ternyata dia sedang mengalami masalah di paru-paru. Hal tersebut nanti bisa diketahui dengan pemeriksaan dari saturasi oksigen. Makanya alat pulse oximeter sekarang ini lagi happening banget, orang lagi beli-beli terus. Kemudian untuk gejala berat sendiri, ada demam lebih dari 38 derajat Celcius yang menetap dengan radang paru-paru yang berat, di mana frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit dan saturasi oksigen kurang dari 90%. Kemudian terjadi penurunan kesadaran dan pada pemeriksaan darah terjadi
penurunan dari leukosit, sel darah putih, dan peningkatan dari monosit dan limfosit. Untuk gejala ringan sendiri, kita sarankan untuk dirawat di rumah sakit darurat, dan untuk gejala berat, kita sarankan untuk rawat di rumah sakit rujukan. Lanjut. Konfirmasi diagnosis laboratorium adalah dengan menggunakan RT-PCR. PCR ini sendiri adalah pemeriksaan yang kita lakukan dengan cara melakukan swab. Seperti yang ada di gambar, swab itu dilakukan di nasofaring atau dari hidung kita, kemudian bisa juga dari orofaring sebenarnya, dari saluran pernapasan atas maupun dari saluran pernapasan bawah. Pemeriksaan laboratorium yang lain adalah seperti serum ya, itu darah yang sering kita ambil, yang kita sering tetes di alat yang kita bilang rapid test atau lateral flow immunoassay LFIA ini, dan di mana hasil rapid test tersebut memang kita akui memiliki false negatif yang cukup tinggi, sehingga saat ini kurang bisa dipercaya dari hasil rapid tersebut dan tidak bisa dipakai sebagai diagnosis pasti. Tetapi rapid sendiri bisa tetap dilakukan pemeriksaannya sebagai data epidemiologi. Di satu sisi, kita sekarang mengenal ada serum yang namanya semiluminance immunoassay atau yang kita kenal dengan pemeriksaan serologi dengan menggunakan instrumen base. Jadi ada alat di laboratorium yang kita gunakan untuk bisa memeriksa serologi tersebut, untuk bisa memeriksa IgG dan IgM dari COVID-19 ini. Dan serologi ini sekarang dijadikan komplement, jadi dijadikan teman untuk periksa dari si RT-PCR ini. TCM sendiri atau tes cepat molekuler adalah pemeriksaan dari dahak kita dengan menggunakan cartridge yang khusus untuk COVID-19. Jadi TCM itu diperiksa dari darah, kalau TCM itu diperiksa dari dahak, kalau serum itu dari darah kita, dan RT-PCR seperti yang sudah disebutkan tadi, pemeriksaan melalui hidung ataupun mulut. Lanjut. Tata laksana dari COVID-19 sebenarnya sampai saat ini kita tidak memiliki tata laksana spesifik untuk COVID-19. Yang bisa kita lakukan adalah treatment berdasarkan simptom pasien. Jadi, kita akan melakukan treatment berdasarkan supportive care yang dibutuhkan pasien. Kemudian kita bisa memberikan penambahan seperti vitamin C dosis tinggi, vitamin D, zinc, dan asitromisin. Asitromisin ini sendiri adalah sebenarnya golongan antibiotik macrolide yang dikenal memiliki efek imunomodulator untuk bisa membantu dalam penanganan COVID-19. Imunomodulator yang lain adalah steroid, tocilizumab, IVIG, dan convalescent plasma therapy. Di satu sisi, kita juga menggunakan antivirus seperti hidroksikloroquine ataupun kloroquine, dan antivirus yang lain seperti lapinavir, favipiravir, remdesivir, interferon beta, dan sebagainya. Lanjut. Pilihan kombinasi obat untuk pasien terkonfirmasi COVID-19 adalah sebagai berikut berdasarkan dari rumusan yang terakhir oleh PAPDI dan perhimpunan dokter-dokter yang lain, yaitu obatnya bisa dilihat, kombinasi obatnya ada 4, di mana ada asitromisin atau levofloxacin dengan kloroquine atau hidroksikloroquine. Kemudian obat yang ketiga adalah diberikan antivirus seperti oseltamivir atau lopinavir atau favipiravir atau remdesivir, dan yang keempat ditambahkan vitamin. Seperti tadi vitamin C, vitamin D, dan zinc. Untuk jelasnya, nanti vitamin-vitamin ini akan dibahas oleh Dr. Ivan. Apakah saat ini sudah ada vaksin untuk COVID-19? Sampai dengan hari ini, belum ada vaksin resmi untuk kasus COVID-19 di seluruh dunia. Sampai saat ini, sudah 189 vaksin sedang dalam tes, di mana 9 vaksin sudah mencapai tahap 3, 3 vaksin pada tahap 2, 11 vaksin pada tahap 1 dan 2, 17 vaksin pada fase 1, dan 149 kandidat vaksin dalam preclinical trial. Lanjut. Jadi, prinsipnya harapan kita
akan selalu ada harapan untuk COVID-19 ini. Penyakit ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi, terbagi menjadi 3, yaitu agent, host, dan environment. Diharapkan bagi kita sendiri, kita melakukan protokol yang tepat, yaitu suatu saat vaksin bisa ditemukan dan kita sedang menunggu data dan fakta supaya kita bisa menggunakan vaksin yang tepat. Kemudian di samping itu, sambil menunggu tentu saja kita harus melakukan protokol 3M, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di samping itu diharapkan obat-obatan juga bisa terus kita kembangkan untuk mendapatkan obat dan terapi spesifik bagi COVID-19 ini sendiri. Di satu sisi, untuk host bagi diri kita sendiri diharapkan imunitas kita baik. Dan untuk lingkungan kita sendiri diharapkan higienitas di lingkungan kita ditingkatkan sambil kita sekali lagi selalu bisa menjaga jarak. Lanjut. Terima kasih. Berikut itulah pemaparan dari saya. Dipersilahkan kembali ke moderator. Siap, terima kasih Dr. Medi atas paparan materinya yang diberikan, luar biasa sekali. Saya mau menyapa partisipan kita dulu. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah hadir dalam diskusi sehat ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pasti udah banyak yang mau nanya nih, tapi ditahan dulu pertanyaannya, karena nanti bakal kita buka sesi tanya-jawab di akhir sesi diskusi ini. Sebelum lanjut ke pemateri berikutnya, saya mau tanya ke Dr. Medi. Tadi kan kata dokter, rapid test dan PCR itu kan agak kurang akurat ya, Dok. Tapi sekarang kan katanya ada isu tes rapid gen itu, Dok. Itu gimana, Dok, tanggapannya Dr. Medi? Kita langsung menanggapi sekarang aja ya, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, Dok, yang itu satu ya. Jadi gini, rapid test saat ini yang ada yang beredar di kita adalah untuk mengecek antibodi. Antibodi yang muncul dari tubuh kita ketika kita melawan COVID tersebut, yaitu IgG dan IgM. Kemudian, rapid test ini sendiri, seperti yang saya bilang tadi, memiliki false negatif yang cukup tinggi, yaitu 34%, yang akhirnya membuat sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi. Oh, ternyata hasil rapidnya negatif, saat di PCR positif. Nah, akhirnya sekarang terdapat rapid test yang terbaru, yaitu rapid antigen. Jadi yang kita selidiki adalah si virusnya ini sendiri, apakah dia ada di tubuh kita atau tidak. Kalau kita menggunakan rapid antibody, kita mengambil dari darahnya kita. Nah, sedangkan dari rapid antigen tersebut yang akan kita ambil adalah swab, tetap. Swab itu yang akan dipakai ataupun dari dahak. Itu yang akan dipakai untuk melihat apakah ada virus tersebut di dalam tubuhnya kita. Sampai sekarang, kit reagen untuk pemeriksaan antigen rapid tersebut belum disahkan di Indonesia, tetapi memang sudah ada. Apakah itu akan lebih baik dari rapid yang antibody? Ada kemungkinan seperti itu, tetapi penelitiannya masih harus dilanjutkan. Untuk saat ini, tetap yang kita nilai sebagai gold standard diagnosa dari COVID-19 ini sendiri adalah PCR. Oke, terima kasih Dr. Medi jawabannya. Sekarang kita lanjut lagi ke pemateri berikutnya, yaitu pemateri kita kedua adalah Dr. Frankly Octavian Palendeng. Oke, CV-nya sudah. Kita cek sound dulu, Dr. Frankly sudah bersama kita ya? Ya, selamat siang. Oke, siapa? Mas Aldi. Siap. Oke, saya akan bacakan dulu CV dari Dr. Frankly. Dr. Frankly ini register and licensed medical doctor, completed Bachelor of Medical in 2008 and Medical Doctor in 2010 in Medical Faculty at Samratulangi University, Manado, North Sulawesi. Untuk riwayat pekerjaan Dr. Frankly ini, sekarang, untuk riwayat pekerjaan Dr. Frankly, Head of Emergency Room Gunung Maria Hospital dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian yang kedua, Anatomi, Fisiologi, and Pathology Lecturer at Gunung Maria Nursing Academy dari tahun 2015 sampai 2018. Kemudian yang ketiga, Physician at PT Pertamina TBBM Bitung, North Sulawesi dari tahun 2016 sampai 2018.
Kemudian yang ketiga, Head of Occupational Health and Safety Committee Gunung Maria Hospital dari tahun 2017 sampai 2018. Dan yang terakhir, Dr. Franky ini menjadi Director of Gunung Maria Hospital dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Franky. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, moderator Dr. Medi, Dr. Ivan, maksud saya narasumber, Dr. Medi, Dr. Ivan, moderator, Mas Aldi, dan panitia Edupendent, serta yang saya banggakan Bapak Ibu peserta diskusi sehat kita di pagi hari menjelang siang hari ini. Baiklah, kalau tadi Dr. Medi sudah menyampaikan apa itu COVID-19, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara pengobatannya, sampai pada pemeriksaannya, bahkan sampai juga pada vaksin yang kita harap dalam waktu dekat sudah bisa digunakan ya, Bapak Ibu sekalian. Next. Iya, baiklah, pada saat ini Bapak Ibu sekalian saya akan memaparkan tentang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan bagi kita untuk dapat berpartisipasi bersama-sama dalam pengendalian dan penanggulangan COVID-19 ini. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Pertama terkait keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107-Menkes-413 tahun 2020 mengenai pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease tahun 2019. Kemudian ada KMK nomor 382 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Kemudian juga ada PMK yang berhubungan juga dengan pedoman dan pencegahan pengendalian COVID di tempat kerja perkantoran dan industri. Karena sekarang sudah banyak saya lihat terjadi kasus-kasus baru, klaster-klaster baru di perkantoran. Sekarang lagi hot ya bicara atau isu soal ini. Kemudian juga ada surat edaran Menkes nomor 335 tentang protokol pencegahan COVID di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Next. Nah, ini pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi kelima yang dikeluarkan oleh Kemenkes sendiri. Next. Yang oke, baik. Mengenai latar belakang, mungkin bisa Bapak Ibu sekalian baca dalam screen. Jadi pada awalnya ditemukannya klaster kasus ya di Wuhan, China, tanggal 30 Desember 2019. Nah, itulah sehingga kenapa COVID-19 kok trending topiknya di 2020 tapi namanya COVID-19 2019. Karena memang pada awal mulanya dia ditemukan di Wuhan, China, di tanggal 30 Desember 2019. Kemudian di tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan penyakit ini sebagai PHEIC atau Public Health Emergency of International Concern dalam bahasa Indonesia, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kemudian di tanggal 4 Februari, maka infeksi virus ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia untuk pertama kalinya melaporkan ada 2 kasus konfirmasi di Jakarta. Waktu itu kalau tidak salah. Kemudian di tanggal 31 Maret 2020, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 menyatakan bahwa COVID-19 itu sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 itu sebagai pandemi atau sebagai global outbreak. Dan akhirnya pada tanggal 13 April 2020, Presiden juga mengumumkan melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 bahwa COVID-19 itu merupakan bencana nasional.
Next slide. Ya, untuk diketahui bersama, untuk pedoman atau acuan kita dalam melakukan pencegahan dan pengendalian of COVID-19 ini memang ada beberapa revisi sampai keluar buku revisi yang kelima. Nah, tentu saja ada alasan kenapa revisi-revisi ini, buku ini, pedoman ini selalu berubah. Yang pertama adalah perkembangan, karena adanya perkembangan kasus ya di situ. Perkembangan kasus ya jelas karena ada peningkatan jumlah yang signifikan, kemudian ada perkembangan penyakit, perkembangan dari penyebaran coronavirus ini. Jadi otomatis perlu dilakukan revisi-revisi dalam pencegahan dan pengendaliannya. Kemudian juga perkembangan informasi, biasanya informasi-informasi itu kita dapatkan biasanya berdasarkan bukti epidemiologi, bukti penelitian, misalnya evidence-based practice atau bukti studi-studi yang dilakukan baik di luar negeri maupun di studi di dalam negeri. Kemudian dilakukannya revisi kelima ini tentu saja juga penyesuaian, salah satu alasannya adalah penyesuaian dengan pengambilan kebijakan ya, karena melihat banyaknya perkembangan di masyarakat soal pengelolaan, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease ini. Untuk itulah akhirnya pemerintah dalam hal ini Kemenkes mengeluarkan pedoman revisi yang terbaru di bulan Juli 2020 sebagai acuan kita para stakeholders, shareholders layanan kesehatan dari Kemenkes, dinas kesehatan daerah, provinsi, kabupaten, kota, fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, sampai lintas sektor, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana, dan sebagainya. Untuk sebagai acuan kita melakukan pencegahan dan pengendalian coronavirus 19. Next slide. Next slide. Ya, kalau tadi Dr. Medi sudah menjelaskan bagaimana gejala-gejala yang ada untuk para penderita COVID-19 ini. Nah, dari studi epidemiologi didapatkan ini di dalam global ya, 80% umumnya adalah gejalanya ringan sampai sedang. Sedangkan 15% adalah gejala berat dan hanya kurang lebih 5% yang membutuhkan perawatan ICU atau dalam hal ini kritis. Nah, biasanya kasus berat dan kritis dan juga menyebabkan kematian itu biasanya pada orang dengan kondisi-kondisi penyakit penyerta atau yang kita kenal dengan komorbid, yaitu ada penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker, dan ada juga satu resiko yaitu usia di atas 60 tahun. Next. Kurang lebih seperti ini gejalanya, seperti yang sudah Dr. Medi bilang tadi, ada demam, gejala saluran pernapasan, baik itu ringan sampai berat, kemudian biasanya terkena juga pada orang tua atau pasien-pasien, orang-orang dengan imunodefisiensi, jadi imunitas rendah, sehingga rentan terinfeksi. Cara penularannya juga seperti yang sudah dibilang tadi, dapat terjadi antara manusia satu dengan manusia yang lain, dan melalui percikan droplet ya pada saat penderita bergejala batuk atau bersin. Nah, untuk transmisi udara itu sendiri atau disebut dengan airborne itu memang masih diteliti ya, tapi jelas sekali untuk airborne itu biasanya itu terjadi pada saat keadaan-keadaan khusus di mana terjadi prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol. Itu biasanya dari dokter-dokter, dokter anestesi, kemudian dalam pembiusan, dokter-dokter gigi, di saat memeriksa pasien dengan mulut harus terbuka, itu biasanya timbul produk-produk aerosol yang bisa menjadi salah satu penularan, yaitu melalui transmisi udara atau airborne. Kemudian masa inkubasi kurang lebih rata-rata 5-6 hari dengan range kurang lebih 1-14 hari. Nah, ini mungkin yang menjadi patokan kenapa sih ini isolasi atau karantina itu harus 14 hari dan sebagainya. Next. Nah,
Ini merupakan definisi operasional berdasarkan pedoman yang revisi 5 ya. Kalau lalu memang seperti yang dikatakan Dr. Medi tadi, kita masih mengenal istilah ODP, PDP, dan sebagainya. Kalau sekarang kita lebih mengenal kasus suspek, probable, dan konfirmasi. Ini merupakan kita ambil Kemenkes ambil dari rekomendasi WHO, di mana kasus suspek itu merupakan seseorang yang memiliki salah satu kriteria berikut, yaitu orang dengan infeksi saluran napas akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan dan tinggal di negara atau wilayah di Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Nah, kita tahu bersama sekarang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu sudah merupakan daerah transmisi lokal. Jadi cukup dengan orang dengan ada gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, dia sudah bisa dikatakan suspek. Kemudian untuk yang kedua adalah orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Sedangkan untuk yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, sedangkan untuk kasus probable itu sendiri, disebutkan bahwa kasus probable itu adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau acute respiratory distress syndrome, yang seperti Dr. Medi katakan tadi, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium atau RT-PCR. Jadi gejala-gejalanya sudah mengarah ke COVID, tapi pemeriksaan belum keluar. Nah, itu kan yang menjadi masalah sekarang. Mungkin kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya, pemeriksaan untuk RT-PCR ini lumayan cepat, tapi kalau di daerah-daerah, biasanya ini membutuhkan waktu 3 hari, 5 hari, bahkan sampai seminggu untuk keluar hasil. Nah, ini mungkin yang jadi masalah sekarang di masalah kesehatan dalam rangka mengelola ini COVID-19 ini. Kemudian untuk kasus konfirmasi, berikutnya adalah merupakan seseorang tentu saja yang dinyatakan positif dengan dibuktikan melalui pemeriksaan RT-PCR. Nah, khusus konfirmasi itu sendiri, dia dibagi menjadi dua ya. Ada yang dikatakan simptomatik atau dengan gejala, dan ada yang dikatakan asimptomatik atau tanpa gejala, yang dulu kita sebut dengan OTG. Next. Ya, kemudian ada juga beberapa istilah yang keluar ya, seperti kontak erat, yaitu orang yang memiliki kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi. Jadi kontak erat bukan cuma kasus konfirmasi saja, tetapi kasus probable juga dia bisa dikatakan kontak erat. Nah, kontak erat apa yang dimaksud adalah tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kira-kira teman saya nih kurang lebih baru ketahuan hasilnya positif. Kurang lebih saya 2 hari lalu bertemu dia. Cuman menyapa sih, tapi kita ngobrol misalnya 30 menit, kemudian jarak juga kita sampai berpelukan karena lama nggak ketemu. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh kontak erat ya. Kemudian sentuhan fisik langsung ya, seperti juga yang saya bilang tadi, berpelukan, bersalaman, bertangan, itu merupakan juga kontak erat ya, termasuk dalam kategori kontak erat. Kemudian orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang standar. Ya. Jadi termasuk juga petugas kesehatan yang melayani pasien probable atau konfirmasi. Jika dia tidak menggunakan APD standar, dia akan bisa menjadi kontak erat. Ya. Kemudian yang terakhir, situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Kemudian ada istilah perilaku perjalanan, yaitu merupakan seseorang yang melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri dalam 14 hari terakhir. Kemudian ada kasus discarded
yaitu merupakan salah satu kriteria berikut. Apabila ada salah satu, di sini seseorang dengan satu suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam, atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Dan untuk kasus terakhir adalah kasus kematian yang merupakan kasus kematian akibat COVID-19, baik itu kasus konfirmasi maupun kasus probable. Jadi walaupun RT-PCR-nya sudah ada, sudah positif, ataupun kasus probable mengarah ke COVID tapi belum ada kasus, itu disebut kematian COVID-19. Tentu saja pemulasaran jenazahnya juga harus menggunakan protokol COVID-19. Tapi untuk pemulasaran jenazah nanti akan ada juga di slide akhir ya. Next. Nah, kurang lebih seperti ini. Kapan dikatakan kita selesai isolasi ya? Jadi untuk kasus konfirmasi tanpa gejala, kalau dulu disebutkan selesai isolasi itu apabila dia harus 2 kali RT-PCR negatif. Jadi harus berdasarkan hasil lab. Tetapi sekarang di Pedoman Revisi 5, dengan adanya evidence-based practice, kemudian penelitian-penelitian baik dari dalam maupun luar negeri, itu dikatakan ternyata untuk kasus konfirmasi tanpa gejala, dia tidak perlu dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR. Dia cukup 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen, ya, bukan sejak hasil keluar, tetapi sejak pengambilan spesimen, walaupun dia didiagnosis dengan konfirmasi. Sedangkan kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala ringan sedang, dia juga sama, tidak dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR, jadi tidak lagi melihat 2 hasil negatif secara berurutan, tetapi dia sama dengan yang konfirmasi tanpa gejala, yaitu dihitung 10 hari sejak tanggal onset, dan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam atau gangguan pernapasan. Sedangkan kasus probable atau konfirmasi dengan gejala berat atau kritis, masih dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR, tapi hanya butuh 1 kali saja. Kalau yang sebelumnya semuanya 2 kali, kemudian plus minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Next. Next. Ya. Jadi untuk manajemen kesehatan masyarakatnya, yaitu ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya, seperti karantina dan isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui apa sih beda karantina sama isolasi. Ya. Jadi karantina di sini adalah merupakan proses pengurangan risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19, tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Sedangkan isolasi itu proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah terkonfirmasi ataupun memiliki gejala COVID-19. Jadi perbedaan di sini karantina dan isolasi adalah kalau karantina dia masih sehat, ya, dia masih dalam berupa kontak erat tapi tidak ada gejala, kemudian dia merupakan pelaku perjalanan tapi tidak ada gejala, itu disebut karantina. Sedangkan isolasi apabila dia sudah memiliki gejala. Jadi individu yang sakit dalam hal ini sudah dikatakan bahwa dia itu sudah memiliki gejala. Entah itu panas, gejala saluran pernapasan, batuk pilek, dan sebagainya. Dia perlu diisolasi. Tapi untuk yang ringan sedang. Next. Next. Mas Aldi, ya.
Kurang lebih ini ringkasan alur manajemen kesehatan masyarakat ya untuk kasus suspek kontak erat. Di sini biasanya untuk kasus suspek dengan ringan, dia biasanya isolasi mandiri saja ya. Entah akhirnya dia probable konfirmasi atau kasus discarded ya isolasi mandiri. Kemudian yang ada gejala sedang itu dirawat di rumah sakit darurat, dan untuk yang berat dirawat di rumah sakit rujukan. Untuk mengenai soal kriteria gejala ringan, sedang atau berat, tadi Dokter Medi sudah paparkan secara terinci bagaimana itu yang ringan, sedang ataupun berat. Nah, sedangkan untuk yang kontak erat yang tidak ada gejala, nah itu dilakukan karantina. Seperti yang saya bilang tadi, perbedaan karantina dan isolasi itu seperti apa. Next. Nah, untuk kasus itu sendiri, dia langsung terus di rumah sakit karena banyak resources, banyak sumber daya yang perlu digunakan untuk perawatan kasus yang probable ini. Kemudian untuk kasus probable ini dia bisa dua ya, bisa sembuh dan isolasi kemudian selesai. Kemudian yang kedua dia bisa menyebabkan kematian. Untuk kasus konfirmasi di sini dibagi dua ya, ada seperti yang saya bilang tadi asimptomatik atau tanpa gejala, dan ada yang dengan gejala, baik itu ringan, sedang maupun berat. Untuk yang tidak ada gejala atau gejala ringan, sama dengan tadi kasus suspek, dia hanya diisolasi di rumah, atau mungkin kalau tergantung ya, kalau di rumah itu misalnya dari segi luas rumah tidak terlalu besar, kemudian banyak penghuni, ya otomatis lebih baik itu diisolasi di fasilitas-fasilitas isolasi yang disediakan atau rumah singgah yang disediakan oleh pemerintah setempat. Kemudian sedangkan gejala sedang itu dirujuk ke rumah sakit darurat, sama juga seperti yang suspek, dan gejala berat juga dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan. Next. Next. Ya, terkait mengenai soal pemulasaran jenazah ya, tentu saja jenazah pasien COVID-19 ini perlu dikelola dengan etis ya, layaknya juga ya namanya juga manusia, sama-sama jadi sesuai dengan agama, nilai, norma, dan budaya yang ada. Dan di sini ada kurang lebih 3 kriteria jenazah pasien, yaitu yang pertama jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab, ya sebelum keluar hasil swab. Kemudian jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Termasuk di sini probable yang belum keluar hasil swab, ya. Dan kemudian jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable atau konfirmasi COVID-19. Ini termasuk juga dengan pasien-pasien yang disebut death on arrival. Jadi dia sudah mati dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit, atau mungkin entah itu dari rumah ke rumah sakit maupun dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang dituju atau dirujuk. Jadi mungkin dalam paparan kali ini mungkin saya mau ambil kesempatan buat Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman, kerabat, kalau sakit jangan takut berobat ke rumah sakit. Jangan tunggu sampai parah, karena kalau sampai parah atau misalnya bahwa sudah meninggal atau sudah kritis, ya memang kita harus, apalagi gejalanya sudah mengarah ke COVID-19, dia masuk kategori probable, ya otomatis harus di pemulasaran jenazah dengan protokol. Karena ya memang apalagi di daerah-daerah di luar Jakarta ya, yang hasil RT-PCR-nya yang memang agak lambat, di atas 3 hari, itu yang mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kenapa sih harus dilakukan pemulasaran jenazah pas keluar hasilnya toh 2 kali negatif, seperti itu. Tapi kembali lagi misi operasional tadi, walaupun belum keluar hasil lab, entah mau dia positif atau negatif, tapi pada saat kita pemeriksaan di rumah sakit, dari alatnya, dari pemeriksaan penunjang-penunjang di rumah sakit, kayak yang Dokter Medi bilang tadi, ada CT scan, ada fototoraks,
bahkan juga ada yang rapid test. Kalau dia juga menunjukkan ke arah sana, ya otomatis sebelum keluar hasil, dia harus tetap, dan dia meninggal, dia harus tetap melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol. Next. Oh, mohon izin Dr. Franky, waktu kita terbatas. Bisa dipercepat mungkin Next, presentasi materinya. Ya. Dr. Franky, apakah masih bersama kita? Iya. Oke, siap. Oke. Mungkin jaringan tadi sempat keluar. Oke. Mohon izin Dr. Franky, untuk layanan kedukaan ya, kita bisa dipercepat mungkin materinya. Terima kasih. Iya, oke. Siap. Ya. Udah mau selesai ini Mas Aldi ya. Siap, Dok. Jadi untuk layanan kedukaan itu sendiri ya tentu saja diperkenankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah atau keluarga. Kemudian dianjurkan jenazah untuk tidak lama-lama ya untuk dilakukan pemakaman. Kemudian tentu saja ruang duka atau yang disemayamkan di ruang duka misalnya di rumah sakit atau area sekitar rumah sakit itu dilakukan tindakan disinfeksi, kemudian peti jenazah tidak dibuka kembali karena itu sudah ditutup ya, udah berapa lapis, ada wrapping, ada pakai kain kafan juga, kemudian pakai kantong jenazah karena dia apa? Karena mungkin Bapak Ibu sekalian timbul pertanyaan, dari mana sih jenazah itu bisa menularkan penyakit ke orang yang masih sehat? Karena kalau ya jenazah sudah tidak ada gejala kayak batuk yang bisa mengeluarkan droplet. Nah, ternyata itu jenazah itu pada saat meninggal dia juga masih bisa mengeluarkan cairan-cairan tubuh, baik itu dari mulut, dari telinga, dari anus. Nah, itu yang bahaya, itu sangat infeksius. Dan orang yang menyentuh itu bisa bisa tertular. Kemudian juga tidak lebih dari 30 orang ya dengan melakukan protokol seperti physical distancing, dan yang di-highlight ini waktu itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Ya. Dan juga dianjurkan langsung dari rumah sakit langsung menuju ke tempat penguburan atau krematorium. Jadi tidak lagi disemayamkan di rumah atau di tempat ibadah. Next. Next. Ya, kurang lebih ini sama. Next. Next, Mas Aldi. Siap, Dok, sudah. Iya, oke. Kemudian ini bagaimana pedoman dan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di fasilitas umum ya, yang sudah tadi dibilang bahwa ada bisa terjadi di pasar, di mall, di pusat kebugaran, bisa kembali lagi Mas Aldi? Ya, kemudian ke hotel, penginapan, rumah makan, sarana kegiatan olahraga, transportasi, lokasi wisata, stasiun, terminal pelabuhan, bandara. Tentu saja semuanya di sini tentu saja sesuai protokol itu ada protokol ya, protokol yang harus baik itu pengelola maupun konsumen ataupun karyawan di situ harus patuhi, yaitu social distancing, pakai masker, cuci tangan, ya. Kemudian desinfeksi berkala di area-area publik tersebut, sirkulasi udaranya harus bagus, kalau yang full AC, filternya harus sering dibersihkan. Kemudian ada juga media-media informasi itu harus menampilkan bagaimana cara mempromosi kesehatan di fasilitas umum berupa media-media informasi, entah itu poster, pamflet, video, dan sebagainya. Kemudian juga di area-area biasanya yang sering
kita gunakan untuk memencet tombol dan sebagainya, kalau bisa diganti dengan sensor seperti itu. Kemudian pemeriksaan juga screening pada karyawan-karyawan agar supaya mencegah tidak terjadi penularan antara karyawan ke konsumen atau pelanggan. Kemudian juga menyediakan hand sanitizer di area-area tertentu yang sering dikunjungi misalnya. Kemudian di hotel, tempat tidur itu, atau di tempat pertemuan itu harus berjarak lebih dari 2 meter. Kolamnya, pH-nya kurang lebih 7,2 sampai 8 untuk pH-nya. Kemudian juga di musola atau di tempat di rumah ibadah itu kalau boleh membawa peralatan sholat atau sajadah masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu secara garis besar untuk bagaimana protokol di fasilitas umum. Next. Ya, mungkin ini juga dibaca mengenai adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja ya. Jadi memang kalau melihat sekarang kita kemana-mana selalu kayak ditodong pistol. Ternyata pistol itu termogan ya. Jadi sebelum masuk kerja, sebelum masuk ke mall, sebelum masuk kemana, bahkan di mall, baru masuk pintu mall, sudah kena termogan. Masuk di kantor-kantor juga dapat juga termogan ya. Seperti itu. Jadi memang tempat-tempat fasilitas umum itu memang harus menggunakan mematuhi protokol dari pemerintah. Kemudian juga pengaturan waktu kerja yang tidak terlalu panjang. Ini diinginkan supaya para karyawan itu bisa memiliki waktu istirahat juga yang cukup sehingga tidak terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Karena kita tahu virus ini kekebalan tubuh itu sangat mempengaruhi kita untuk bisa terpapar dengan virus ini. Kemudian kalau boleh untuk yang shift malam tidak diperkenankan lagi ya, kecuali untuk fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan ya. Kayak di rumah sakit, otomatis tetap harus ada yang shift malam. Kemudian juga untuk pekerja-pekerja yang di atas 50 tahun ya, kalau boleh mungkin dirumahkan atau mungkin kalau sudah masuk kerja seperti biasa, diberlakukan tetap pembagian shift ya, jangan 1x24 jam kerjanya. Kemudian juga wajib menggunakan masker, kemudian wajib juga mengatur pola nutrisi yang dimakan ya, seperti yang tadi ada vitamin C, vitamin E, zinc, dan sebagainya. Next. Nah, jadi untuk tempat kerja itu ya dia wajib memastikan kebersihan tiap tempat kerjanya itu, kemudian menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan air sabun, kemudian memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, bagaimana cara mencuci tangan yang benar, itu ada 6 langkah yang dikeluarkan oleh WHO, kemudian juga menyediakan hand sanitizer, dan tentu saja menerapkan physical distancing. Next. Ya, kurang lebih sama seperti yang tadi juga. Jadi di sini dibagi penyelenggara, penyedia jasa, kemudian karyawan, bahkan sampai pada konsumen, ada protokol-protokol tertentu di area atau fasilitas umum. Next. Ya, untuk pekerja ya, karyawan dia pastikan sehat sebelum berangkat kerja ya. Jangan lagi batuk pilek atau lagi demam, tetap paksakan diri untuk bekerja. Kemudian jangan menyentuh daerah-daerah wajah ya, seperti mata, hidung, mulut. Kemudian juga membawa pakaian ganti supaya habis kerja bisa mengganti pakaian supaya meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 ini. Next. Ya, ini untuk konsumen. Jadi tentu saja selalu menggunakan yang prinsip 3M, yang pakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin karena waktu juga kita sampai di sini, mungkin bisa lanjut di sesi diskusi nanti ya.
Terima kasih, Mas Aldi. Siap. Saya kembalikan lagi ke Mas Aldi. Siap, terima kasih Dr. Frankly atas paparan materinya. Jadi ternyata rumah sakit tidak serta-merta meng-COVID-kan pasien ya, disampaikan sama Dr. Frankly tadi, karena banyak SOP yang diterapkan oleh rumah sakit. Oke teman-teman, mungkin sudah mulai komprehensif dari diskusi sehat kita sekarang ini, karena yang pertama sudah membahas tentang COVID-19 itu sendiri, yang kedua membahas tentang tata laksana rumah sakitnya, dan yang ketiga untuk melengkapi diskusi sehat kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana perilaku sehat di masyarakat yang akan disampaikan oleh pemateri kita ketiga, yaitu Dr. Ivan. CV-nya boleh ditampilkan, tim independen. Oke, terima kasih. Ya, Dr. Ivan Fioneza Muhaka, lulus profesi dokter tahun 2013 dari Fakultas Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Kemudian pendidikan non formalnya Sport Nutrition, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang. Riwayat pekerjaan Dr. Ivan ini, dokter internship Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2014 sampai 2015. Kemudian yang kedua, dokter magang bagian jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Barat dari Februari sampai Agustus 2015. Yang ketiga, anggota koordinator ISTEMI atau aplikasi daring rujukan serangan jantung Jakarta Barat tahun 2015. Dan yang keempat yaitu dokter umum RSUD Tebet Jakarta Selatan dari tahun 2015 sampai sekarang. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Ivan. Ya, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini, kemudian yang saya hormati moderator dan senior-senior saya, narasumber Dr. Medi dan Dr. Frankly. Jadi fokus bahasan saya sih lebih ke pencegahan ya, karena ya itu dia bisa dibaca masyarakat hidup sehat Indonesia kuat. Jadi ya kalau mau ngomong kuat ekonomi, kuat segala macam, ya masyarakatnya harus sehat dulu, karena yang akan menggerakkan semua itu nanti ya masyarakat juga balik lagi gitu ya kan. Oke, boleh dimulai slide-nya. Ya, nggak jauh-jauh dari 3M, karena memang untuk masyarakat memang kita fokuskan itulah yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Balik lagi ke 3M, karena memang obat dan vaksin yang spesifik, yang memang khusus itu memang belum ada atau masih dalam proses penelitian. Jadi memang hanya balik lagi pencegahan. Jadi penularan tadi sebenarnya udah dijelasin sama Dr. Medi bahwa kuman dari saluran nafas itu menyebar dengan cara kontak langsung atau bersentuhan dengan benda-benda yang sudah tercemar oleh droplet dari pasien yang sudah mempunyai gejala sebelumnya. Dan 3M itu intinya sebenarnya ya itu tadi, hanya pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, simpel aja, nggak banyak-banyak. Kemudian kontak atau bersentuhan itu bisa dicegah dengan mencuci tangan dengan sabun, kemudian untuk droplet itu dapat dicegah dengan memakai masker dan menjaga jarak. Jadi memang balik lagi cuman ini aja 3M ini ya. Oke, next. Ya, itu dia. Semuanya bisa dicegah dengan 3M. Semua sudah termasuk dalam inti dari 3M ya. Ya, next. Ya, ini tadi yang dijelasin, yang gambar yang pertama tadi di Dr. Medi udah ada. Jadi yang bisa dilihat yang hijau itu droplet yang ukuran besar, kemudian yang merah itu adalah droplet yang ukurannya kecil. Bisa dibayangin droplet ini kalau ada, walaupun misalnya tidak sedang berpapasan dengan pasiennya, tapi dia kalau nggak pakai masker dia bakal dropletnya ini akan menempel di permukaan sekitar dari pasien tersebut, kemudian nanti kita yang megang lah, yang senggol-senggolan dengan barang-barang yang udah tercemar, jadi ya balik lagi cemar lagi. Jadi memang intinya ya cuci tangan, masker, dan jaga jarak ya. Bisa dilihat di gambar yang kedua nih, droplet orang lagi ngomong, lagi ngobrol, ada, kalau istilah sekarang ada kuahnya gitu ya, jadi dia akan nempel di mana-mana gitu. Ya, next. Ya, ini tadi yang droplet, jadi bisa dilihat di gambar, jadi untuk virus itu dia berada di ukuran sekitar 10-100 nanometer atau 0,1 sampai 10 mikro ya.
Nah, yang merah-merah yang ada titik-titik di bawah ini, yang PM0,1, PM2,5, ini tuh ukuran droplet ya. Jadi droplet itu ukurannya yang paling kecil itu 0,1, yang paling besar itu bisa sampai 10 ya. Nah, ini bisa dibayangkan, jadi karena virus dia lebih kecil, jadi dia ini nanti virus ini akan menumpang di droplet-droplet yang ukurannya lebih besar. Ya, jadi begitulah cara dia menularkan ke orang-orang sekitarnya. Ya. Jadi seperti lihat nih, partikel ukuran lebih dari 5 mikrometer keluar saat berbicara, berbunyi, batuk, bersin, bahkan hanya dengan, kalau dari yang saya baca, itu memang bahkan hanya dengan menghela nafas, kayak cuman doang, itu tuh bisa mengeluarkan, memang hanya sedikit ya, sekitar 5-30 droplet, tapi tetap aja ada yang dikeluarkan. Ya. Jadi dia droplet-droplet ini nanti dia baru akan jatuh ke permukaan di bawah itu dalam jarak 1-2 meter. Jadi dia masih bisa mengawang-awang di udara. Gitu. Oke, next. Ya, ini tadi kontak dan bersentuhan. Virus itu bisa hidup untuk beberapa waktu di benda mati. Tadi Dr. Medi juga sudah menjelaskan. Jadi ketika kalau dia udah nempel di benda-benda mati, nanti kita sentuh-sentuh, pindah ke tangan kita, waktu kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi virus tersebut. Nanti tangan kita, kalau kita nggak pakai masker, pegang-pegang muka lah, kita juga nggak sadar ya, pegang-pegang muka, gatel hidung lah, gatel mata lah, ya, jadi kucek-kucek mata, udah terkontaminasi. Jadi cegahnya balik lagi ke dengan mencuci tangan pakai sabun. Ya, next. Ya. Sebenarnya udah banyak ya di platform-platform di mana aja, mau di sosial media, di web, itu udah ada lah banyak cara cuci tangan gimana, ada videonya segala macam, ada lombanya juga, ya kan. Jadi sebenarnya cuci tangan yang benar yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu, kalau dengan air dan sabun itu sebenarnya selama 40-60 detik. Kemudian kalau dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau hand sanitizer itu selama 20-30 detik. Cara-caranya bisa dibaca ya, pokoknya semua harus tersabuni, harus tercuci ya, mulai dari punggung, kemudian ini ada nomor yang gosok kedua punggung, kemudian sela-sela jari tangan, kemudian di ujung-ujung jari saling mengunci, kemudian di jempol digosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian, kemudian ujung jari dikuncupkan, kemudian digosok ke telapak tangan untuk kedua sisinya. Sebenarnya kenapa sih kok kita disuruh cuci tangannya ribet begini? Sebenarnya ini nggak ribet ya, cuman banyak orang yang mengeluh pasti kok ini ribet banget, apa ini cuman kenapa sih WHO kayaknya ngerjain kita untuk cuci tangan sampai selama ini, sampai sebanyak ini, kemudian apa ini cuman untuk nari-nari aja atau lomba-lomba aja. Bisa dilihat slide berikutnya, next. Ya, ini. Jadi sebenarnya ini udah ada penelitiannya, udah jauh banget dari dulu ya. Tuh lihat dari tahun 1978 tuh udah ada penelitiannya dari dulu. Jadi ini adalah area-area di tangan yang paling sering terlewatkan ketika cuci tangannya itu tidak efektif ya. Jadi yang daerah-daerah yang berwarna merah itu tuh yang paling sering terlewatkan ya. Jadi mulai dari ujung sampai pangkal ibu jari, kemudian di ujung-ujung jari, kemudian di sela-sela jari, dan yang di telapak tangan. Jadi tadi akan ada gerakan yang memutar ibu jari, kemudian menguncupkan jari dan digosok ke telapak tangan. Nah, itu semua untuk mengcover area-area yang yang sering terlewat ini. Next. Ya, jadi kalau untuk masker, masker itu yang teruji klinis yang paling banyak bisa ditemukan di toko-toko obat ya, yang bisa diperoleh oleh masyarakat luas itu ada 2 yang paling banyak, yaitu masker bedah dan masker N95. Jadi sebenarnya kenapa sih yang ini yang teruji klinis yang paling baik? Karena ya dia balik lagi lapisannya itu ya, lapisan untuk perlindungannya. Jadi dia ada lapisan untuk melindungi droplet dari luar ke dalam, ya, misalnya dari lingkungan ke badan kita itu ya untuk lapisan paling luarnya. Kemudian untuk lapisan paling dalam, lapisan paling dalamnya untuk melindungi kalau misalnya kita sakit untuk agar tidak menyebarkan penyakit keluar ya. Kemudian untuk lapisan dalamnya itu yaitu untuk filternya. Jadi kalau yang di masker
bedah ini filternya terbuat dari bahan khusus. Kemudian kalau yang N95 itu kenapa dia lebih kekuatannya lebih besar, karena dia ada electrically charged fibers. Jadi dia ini seperti ada listrik statisnya yang bisa untuk membuat kuman itu menempel hanya di lapisan dalamnya aja. Kemudian N95 ini kenapa juga dia lebih bagus, karena mungkin kalau yang udah pernah pakai bakal ngerasain, jadi dia itu benar-benar ketat menempel di muka, di wajah ya. Jadi tidak ada udara yang bisa masuk lewat samping-samping maskernya ya. Jadi memang berasa banget kalau yang udah pernah pakai N95 ini memang agak berat nafasnya ya. Cuman memang kalau untuk tenaga kesehatan memang ini yang paling dianjurkan karena ini proteksinya paling besar. Ya, lanjut. Ya. Jadi ini ada penelitian dari Singapura tentang kekuatan masker. Jadi memang yang paling di atas itu masker N95 sesuai dengan namanya 95. Jadi dia kekuatannya lebih dari 95%. Untuk masker bedah sendiri sekitar 90%. Dan ada bahan-bahan yang banyak ditemukan di masyarakat yang bisa dipakai untuk sebagai pengganti. Karena balik lagi pasti saya sebagai garda depan banyak pasien saya nanya, "Dok, ini masker bedah mahal, apalagi yang N95 lebih nggak terjangkau, Dok. Dan juga nyarinya susah, apalagi waktu kemarin sempat masker bedah aja susah, untuk kita nakes juga susah, ya kan. Jadi saya harus pakai masker apa, pertanyaannya gitu. Kemudian kalau saya kasih data gini pasti pada takut ya, kalau ngelihat angka-angkanya, waduh, untuk bahan-bahan yang lain selain yang teruji klinis, kok kekuatannya tidak sebagus yang masker bedah N95. Bahkan kalau yang kayak yang banyak sekarang yang lagi tren kan yang buff sama scuba ya, itu kan scuba kan bahannya kaos, atau yang buff itu juga sekitar hanya 50%. Waduh nih gimana nih, saya gimana, harus gimana gitu, pasti pertanyaan gitu ya. Nah, ada jawabannya di yang selanjutnya. Ya, jadi inilah jawabannya. Jadi sebenarnya memang sudah ada penelitiannya. Ini dia bagaimana caranya biar mirip dengan kekuatan masker bedah N95. Jadi yaitu harus dibuat beberapa lapis ya. Kayak seperti kaos aja itu bisa naik kekuatannya sampai lebih ya, lumayan ya. Apalagi kalau untuk yang penelitian yang dari North Carolina ini, bahkan yang 3 lapis bahan kaos itu sudah hampir menyerupai N95 ya. Ini berdasarkan penelitian ya. Jadi memang untuk sekarang memang kalau untuk yang selapis dan untuk yang masker yang selapis itu sudah jangan dipakai lagi. Jadi pakailah yang memang minimal 2 lapis ya, bahkan lebih baik dengan yang 3 lapis. Ya, selanjutnya. Ya, inilah cara pakai masker yang benar, yaitu tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Ini sebenarnya untuk yang masker bedah ya, tapi bisa juga diaplikasikan ke masker yang lain. Kemudian tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung. Dan ini tujuannya yaitu untuk agar tidak banyak udara yang melewati sisi-sisi samping dari masker tersebut. Ya. Kemudian ketika lepas masker itu caranya hanya memegang tali maskernya, jangan memegang-megang bagian depan maskernya, ya. Karena kemudian setelah melepas masker itu langsung cuci tangan pakai sabun ya, kemudian maskernya dibuang ke tempat sampah. Kemudian ingat kalau maskernya sudah basah itu harus rutin diganti ya. Kemudian ada kesalahan tersering yang sering saya lihat kalau orang-orang pakai masker. Yang pertama yaitu tadi masker tidak pas di wajah, jadi banyak celah di sampingnya ya, jadi banyak udara yang masuk lewat samping-samping masker. Kemudian yang kedua, sering memegang permukaan luar masker dan masker diturunkan ke leher. Ini kenapa sih salah? Karena balik lagi droplet tadi yang dari luar, yang dari udara sekitar, itu udah nempel di permukaan masker dan udah nempel di leher, nempel di mana. Jadinya masker turun ke sini, yang bagian dalamnya udah kena droplet, yang udah nempel di leher. Megang-megang masker, tangan udah kena droplet yang ada di masker. Jadi pokoknya kesalahan tersering yang kita akan temukan ya 3 ini ya. Ya, next.
Ya, jadi intinya satu lagi tetap tenang menghadapi COVID ya, karena balik lagi kalau kita stres itu akan menurunkan imunitas ya, menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi-infeksi kuman. Ya, jadi memang harus tingkatin daya tahan tubuh seperti gambar, ada olahraga, ada makan makanan yang bergizi ya. Next. Ya, jadi ini semua usaha untuk meningkatkan imunitas sudah terangkum di gambar ini ya, gambar isi piringku. Jadi bisa dilihat karena kalau pasti banyak masyarakat yang bertanya, saya harus makan apa nih untuk meningkatkan imunitas tubuh saya? Harus berapa banyak? Harus berapa kilo? Berapa gram segala macam. Jadi nggak usah bingung-bingung, lihat gambar ini aja ya, pokoknya makanan pokok itu harus sepertiga. Makanan pokok itu ya kayak yang dari karbohidrat ya, nasi, kemudian roti atau kentang dan sebagainya. Kemudian untuk porsi sayurannya juga 2/3, kemudian 2/3 lagi itu terbagi menjadi 2, yaitu lauk pauk dan buah-buahan. Kemudian sudah terangkum juga di sini ada cuci tangan pakai sabun, kemudian harus ada aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, kemudian minum air 8 gelas sehari. Kalau bisa saya tambahin sih, cuci tangan pakai sabun itu dengan ini ya, kalau yang berhubungan dengan COVID, jadi setelah pulang dari luar, masuk ke rumah, langsung mandi, ganti baju jangan dipakai sampai 2 kali. Ya, next. Ya, jadi kalau kita bilang makan makanan pokok, karbohidrat, protein, itu udah basi mungkin ya, karena dari dulu memang mau sebelum ada COVID itu juga udah anjurannya begitu. Jadi saya akan menekankan di yang lagi tren sekarang yang lagi naik, yaitu penambahan suplementasi mikronutrien untuk meningkatkan sistem imun yang berhubungan dengan SARS-CoV. Ya. Next. Ya, jadi itu ada highlight-nya. Intake yang adekuat atau intake yang cukup dari mikronutrien lewat makanan, yaitu vitamin A, B kompleks, C, D, dan zinc, kemudian selenium, koper atau tembaga, kemudian iron atau zat besi, itu bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun dan ada peran dalam mendukung aktivitas antivirus dan pertahanan antivirus dan antibakteri dari sistem imun tubuh kita. Ya, tadi juga sebenarnya sudah sedikit disebut oleh Dr. Mehdi. Ini saya akan menambahkan. Next. Ya, jadi ini mikronutrien yang sering diberikan pada pasien-pasien COVID-19 ya, yaitu vitamin C, vitamin D, dan zinc atau seng. Jadi pasti timbul pertanyaan, berarti saya apakah harus beli semua suplementasi ini, kemudian berapa sih dosis yang harus saya minum atau harus saya konsumsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita? Harus beli vitamin nggak sih? Gitu pasti gitu ya. Nah, next. Nah, jadi sebenarnya sudah ada ahli-ahli gizi itu melakukan penelitian yang namanya angka kecukupan gizi ya. Jadi ini kan kita ngomong pencegahan ya. Jadi orangnya tidak sakit tapi kita mencegah orang sehat menjadi sakit. Jadi ada angka-angka kecukupan gizi yang minimal harus dikonsumsi orang sehat agar tidak menjadi sakit ya. Jadi bisa di next ininya, bisa di next slide. Sekali lagi. Ya, jadi ini ada vitamin C dan vitamin D. Jadi sebenarnya karena ini judulnya mikronutrien ya, mikro. Jadi sebenarnya hanya dibutuhkan dalam dosis kecil ya. Lihat aja di vitamin C yang paling kanan itu maksimal paling banyak kita hanya perlu sebenarnya 90 mg dalam sehari ya. Untuk vitamin D juga itu bahkan kita minimal juga hanya sekitar 20 mg aja ya yang sudah bisa mengcover angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh manusia per harinya ya. Kemudian next. Ya, next lagi. Ya, itu ada seng atau zinc ya yang tadi itu juga minimal kita hanya sekitar 15 mg aja. Jadi nggak banyak-banyak ya. Jadi sebenarnya perlu nggak sih kita beli vitamin di luar? Next. Ya, jadi sebenarnya balik lagi
angka kecukupan gizi itu sebenarnya semua sudah di cover oleh makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Misalnya ini untuk vitamin C itu kita seharinya perlunya hanya kurang dari 100 mg, jadi bisa dilihat aja tuh angka-angka kadar vitamin C-nya, kayak satu buah jambu biji aja itu udah lebih dari 100%. Nah 100%-nya kan kurang dari 100 mg. Satu buah jambu biji aja udah 126 mg, udah cukup banget ya. Ada brokoli juga udah hampir, kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau ya, kemudian bunga kol, jeruk, pepaya, itu semua udah sebenarnya udah mencukupi banget. Jadi intinya kalau untuk vitamin C, kalau kita lihat dari gambar ini, yaitu konsumsi sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni di tiap porsi makan kita ya, pagi, siang, malam. Jadinya sudah, kalau saya hitung-hitung, kalau kita hitung-hitung ya udah melebihi dari angka kecukupan gizi yang dibutuhkan. Ya, next. Ya, untuk vitamin D bisa dilihat angka nomor satunya sinar matahari. Ya, jadi sebenarnya di bawah lapisan kulit kita itu sudah ada namanya provitamin D. Jadi provitamin D itu ketika dia terkena oleh sinar matahari itu dia bisa berubah jadi vitamin D. Berapa lama sih kita perlu terkena sinar matahari? Jadi sudah ada tuh di gambar sebelah kiri di bawah, pengaktifan vitamin D dapat terjadi dengan bantuan sinar matahari. Paparan sinar matahari pagi sejak terbit sampai jam 9 dan sore jam 15 sampai matahari terbenam. Dan itu hanya perlu sebentar aja kok, cuma 10 sampai 15 menit. Dan ini bisa juga dilakukan sekalian dengan aktivitas fisik ya. Jadi benar-benar efektif waktu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan imunitas kita ya. Vitamin D yang lain itu ada di minyak hati ikan kod, kemudian ikan salmon, kemudian yang gampang didapat yaitu ikan tuna atau ikan tongkol ya, kemudian ikan sarden, kemudian susu, dan telur juga ada. Jadi ini adalah makanan-makanan yang tinggi vitamin D. Ya, selanjutnya. Ya, ini untuk zinc atau seng perlunya hanya sebenarnya 10-15 mg per hari. Yaitu banyak di tiram, kemudian daging-dagingan, daging sapi, kemudian paha ayam, kemudian di tahu. Ya, tahu kan makanan rakyat ya, jadi gampang untuk didapat, dan itu juga dalam satu mangkuk itu bukan mangkuk besar ya, tapi mangkuk kecil, yaitu dia udah mencukupi sekitar 36% harian ya, sekitar 4 mg. Kita ditambah lagi dengan yang lain-lain ya. Kemudian di ini ada sayur-sayuran juga yang tinggi akan seng atau zinc, yaitu kedelai, kemudian bayam, kemudian ada asparagus, juga banyak, brokoli juga ya. Ya, jadi ini untuk aktivitas fisik ya. Jadi ini mungkin gambar ini akan mengintimidasi orang-orang yang sering main Mobile Legends, kemudian Among Us. Saya suka lihat tuh orang-orang main Among Us, kayaknya seru banget. Kemudian di sini dikatakan mager ya, malas gerak, banyak duduk, berbaring, atau main game seharian itu membuat tubuh tidak bugar. Bahkan kalau dari seminar yang terakhir saya ikut yang tentang jantung, jadi tentang rehabilitasi dan preventif atau apa namanya untuk mencegah penyakit jantung. Jadi headline mereka yang terbaru adalah sitting is the new smoking ya, atau duduk-duduk ya, leyeh-leyeh itu adalah sama seperti kegiatan merokok ya. Mau efek toksik yang ditimbulkan, efek jelek lain yang ditimbulkan tuh pokoknya sama seperti merokok ya, duduk-duduk leleh itu. Jadi ya memang kita harus melakukan aktivitas fisik sehari minimal 30 menit ya setiap hari, atau kalau untuk orang-orang yang memang sudah punya penyakit penyerta sebelumnya ya seperti darah tinggi atau jantung atau sakit gula, yaitu minimal 3-5 kali seminggu ya. Tapi juga itu harus ingat, sebelum melakukan aktivitas fisik kondisi tubuh itu harus sehat ya, jadi tidak demam, pusing, nyeri otot atau keluhan lainnya, karena itu akan menimbulkan stresor yang lebih berat kepada tubuhnya, sehingga malah tubuh itu tidak bisa bekerja untuk meningkatkan imunitasnya. Ya, next. Ya, jadi sebenarnya untuk saat-saat ini, saat pandemi seperti ini, yang dianjurkan ya memang aktivitas fisik yang ada di rumah ya. Jadi kalau dari sport nutrition itu dari yang saya belajar, jadi ada namanya NEAT dan EAT. Jadi NEAT itu NEAT itu adalah non-exercise activity
Kemudian yang itu itulah exercise activity ya. Jadi yang kalau exercise itu yang memang olahraga olahraga yang dilakukan di gym atau di luar seperti lari atau jalan. Kalau yang non exercise activity itu sebenarnya termasuk sudah seperti yang dijelaskan di sini, ada menyapu, mengepel lantai, mencuci pakaian, kemudian bermain aktif bersama anak, kemudian berkebun atau membersihkan halaman rumah, itu tuh sebenarnya sudah termasuk ke aktivitas fisik ya. Jadi sudah diteliti memang itu ada hitungan, ada menghasilkan pembakaran kalori yang setara dengan aktivitas fisik yang olahraga ya. Kemudian kalau yang terakhir itu adalah sebelumnya maaf. Ya, ada latihan fisik atau olahraga ringan sesuai kemampuan seperti senam, yoga, lompat tali itu kan bisa dilakukan di rumah ya, atau bahkan lagi di tempat, atau ya ikuti video online. Banyak sekarang di YouTube juga video-video untuk olahraga yang lumayan moderate ya, lumayan intensitasnya sedang. Ya, next. Ya. Dr. Ivan, mohon izin waktu. Ya, ini terakhir kok, tenang aja. Terima kasih. Jadi ini ada adaptasi kebiasaan baru saat aktivitas fisik atau olahraga. Jadi agak susah mungkin sekarang untuk melarang orang untuk keluar ya. Jadi aduh bosan lah, apalah gitu. Jadi ya udah, ini sudah dilakukan juga penelitiannya. Jadi untuk adaptasi kebiasaan baru saat aktivitas fisik atau olahraga di luar ya. Jadi masker itu sebenarnya masker apapun ya, bahkan kalau di penelitian yang ada di bawah ini yang saya cantumkan, dengan N95 pun bisa ya. Jadi masker apapun aman digunakan saat berolahraga intensitas rendah ya, rendah sampai menengah, dan itu tidak menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi tubuhnya ya. Karena balik lagi olahraga yang dianjurkan saat ini yaitu maksudnya untuk orang-orang yang bukan atlet ya, yaitu ya hanya intensitas rendah sampai menengah, yaitu ya, dengan durasi 3-5 kali seminggu. Bagaimana sih olahraga intensitas rendah sampai menengah itu? Jadi tanda gampangnya yaitu dia pada saat kita lakukan olahraga itu, jadi kita masih bisa bernafas dengan hidung, ya tidak ngos-ngosan, tidak ngap-ngapan lewat nafas lewat mulut. Jadi bisa hanya menggunakan hidung, ya, yaitu tanpa menggunakan usaha tambah nafas dari mulut, dan masih bisa berbicara, ya, misalnya sedang berpasangan dengan orang, itu kita masih bisa nyapa orang, kemudian masih bisa mengeluarkan suara ya. Kemudian hindari olahraga di dalam ruangan tertutup, karena balik lagi kayak droplet tadi. Kalau saya sih sering ngomong ke pasien saya, bayangin aja kalau droplet itu yang paling kecil itu seperti kita menyemprotkan pengharum ruangan. Jadi kita semprotkan dari ujung sini, dari ujung sana tuh masih kecium baunya. Ya. Jadi droplet yang paling kecil itu bisa sampai begitu kalau dia di dalam ruangan tertutup. Jadi dia bisa mengawang-awang di udara, gitu ya. Jadi bisa lihat juga di gambar. Jadi tetap harus jaga jarak juga. Kemudian jangan lupa bawa masker cadangan, karena kalau masker itu sudah basah, itu kemampuannya langsung turun. Ya, jadi langsung dibuang, langsung diganti dengan yang baru. Dan kemudian tetap cuci tangan, ya. Kemudian kalau untuk penggunaan masker kain setiap hari dicuci, ya, dicuci kemudian dikeringkan. Ya, next. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja. Pesan saya sih memang ini karena pencegahan, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti webinar ini, sampaikanlah ke orang lain, ya, karena yaitu kebaikan kecil pun akan dibalas oleh Tuhan, ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Ivan atas materi yang telah disampaikan tentang bagaimana kita berperilaku sehat di masyarakat. Dengan pertama kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, kemudian kita juga harus tetap meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara menjaga pola makan dan memperhatikan asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita juga. Kemudian kita juga harus tetap berolahraga untuk menjaga imun kita.